Diri sendiri lah, dari slide, gerak dulu sendiri. Memang dirimu sanggup membaca. Presidensi ketua, ya. Bang, ada telepon ini, si Tiara. Halo, 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 Bang. Ini naik berarti yang begini. Ya nih. Mondi, adik orang terima siswa di Bekasi. Si orang dari Singaria, anak kita. Belum apa sih Singaria? Dia disembunyikan apanya Marga? Iya. Enggak. Nama Kemar kita di. Iya, Bapak Marga. Telina aja. Maria Magdalena. Magdalena apa tadi? Iya. Ale. Mau Maria Magdalena halo. Enggak. dari mana sih? Oh tadi apa? Tapi mau sedih, kami apa? Tahu kami bilang. Oh belum mereka lagi, belum cerita lagi. Sama, tahu? Boleh sama kita, sama kamu.
selesai ibadah baru kita ngibah. Ibadahnya apa ya? Kemarin saya mau sering kita salah. Kamu membaca itu mulai dari sini. Tahu ibadah minggu gereja Santos Asih gimana? Soalnya live, harus bagus. Live. Wow. Ini disaksikan dari Amerika juga. Langsung di sini Pak. Iya. Lawan ya, besok ke barat. Ini orang-orang yang mau puasa nih kan? Iya. Siap. Papua juga bisa disaksikan semua. Oh, anak teologi harus bagus sudah. Nih, baca semuanya ini ya. Ya. Tetapi nih salam damai sejahtera marilah kita shalom dulu, shalom, sekarang shalom. Oh, baru langsung baca. Ya. Udahlah kita yang pokoknya ini udah gampang, ikutin alurnya ini. Selesai nanti. Lain aja apa yang mau video ini. Oke, next. Oke. Ada lagi. Jadi lepas jelas ya. Kita habiskan doa yang benar. Kasih Tuhan Yesus yang bersyukur berserah kasih dan Allah terbaik. Amin. Ya baik, mau pergi. Kencang amat. Pulangnya itu masih ya. Mana? Mati itu. Mati itu. Tes, Coba. Coba. tes, satu, Coba. satu. Kau emang pakai itu? Iya. Hah? Iya. Udah pak si banyak tuh. Coba nah. Tes. Tes. Ini shalom bagi teman Kita sapa dulu shalom. Ini ya baca kata ibadah. Coba Baru baca di bait satu dulu. Satu, tes, satu, satu. Ini bisa nih. Shalom. Tes, tes. Oke. Oke. Shalom. Sekali lagi saya sama kita semua. Shalom. Tata ibadah minggu Gereja Santosa Asih Jemaat Kampus IKSM Minggu 28 Desember 2025. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini, saya mengajak kita sama-sama bersikap saat tidur dan berlutut di hadapan Tuhan saat tidur dimulai. Saat tidur selesai, ayat panggilan beribadah kita di pagi hari ini terdapat dalam Roma 12 ayat 2 berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan budimu, maka kamu akan dapat menguji dan menyetujui apa kehendak Allah, yaitu kehendak yang baik, yang kehendaknya kepadanya, berkenan kepadanya dan yang sempurna. Baik Bapak Ibu, seperti ini kita akan menguji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan yang boleh ada di saat ini, yang dimulai dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita sama-sama menyanyikan salah satu pujian berkata oleh karena kemurahan Tuhan.
Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita berdoa. Kami datang ya Tuhan menghadap tahta-Mu yang kudus. Dengan setiap jemaat-Mu yang boleh hadir saat ini, kiranya belas kasihan Tuhan turun atas kami, menolong dan memberkati kami. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong dan memimpin dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Tiba saatnya kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Yesus
berdiri untuk memuliakan kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan dengan bergembira. Mari kita sama-sama menyanyikan karena darah anak domba sekarang telah tiba. Kesaksian dari Asrama Putra dipersilakan.
Ayat episode kita di saat pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-5. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-1, saudara-saudara akan baca ayat yang ke-2 sampai seterusnya. Saya akan baca berikutnya. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan memberikan pengakuan dosa. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan mari kita sama-sama mengucapkan 10 perintah Tuhan demikian. 1. Akulah Tuhan Allahmu Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau ibunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya dan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu kita menyanyikan satu pujian beratas serikutan mengerti. Mari kita katakan sama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belakang
bungkus kami dengan kuasa dalam yang kudus. Urapi hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, kami semuanya boleh diberkati. Terpuji, teragung, termulia Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saat pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita bisa melihat keadaan dunia saat ini bukan semakin membaik, tapi tentunya kalau orang bilang dunia ini sudah semakin tua. Banyak hal yang terjadi yang tidak diinginkan oleh manusia. Saat ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius. Matius pasalnya yang ke-21. Matius pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Sekali lagi dalam kitab Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat ke-22. Jika sudah menemukan katakan yes, ini dia. Yes, ini dia. Ini dia. Sudah dapat nama yang benar. Yes, ini dia. Sudah dapat belum? Udah. Masih buka-buka. Apa judul berikutnya? Yesus mengutuk pohon ara. Oh, iya. Kita akan membaca secara responsorial. Saya akan membaca yang ke-18, lima Tuhan membaca yang ke-19 dan yang ke-22. Kita membaca secara bersama-sama. Dengan judul berikut, Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu percaya dan tidak kamu akan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi jika kalau kamu menemukan pada gunung ini, Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Sama-sama kita membaca. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Firman Tuhan agak sulit ya kalau membaca bersama-sama karena saya pakai TV2. Firman Tuhan membaca dalam TV1. Kalau kita bisa melihat dalam pembacaan ini, perikopnya berkata Yesus mengutuk pohon ara. Kalau berbicara tentang kutukan, ada yang tahu cerita tentang kutuk mengutuk? Legenda mungkin, atau real mungkin, atau di antara kita pernah kena kutuk? Sangkuria. Melingkundang. Ya, kalau di orang timur apa? Emang sangkuria namanya? Apa nama? Di cerita timur ada nggak? Orang yang terkutuk, orang yang dikutuk. Ada sih, cuman juga familiar. Apa? Tentang apa gitu? Tentang seorang kakek, nenek, ayah, ibu, anak, atau monyet dikutuk jadi manusia? Kalian jangan berubah. Kalau kita daerah Sumatera, itu anaknya yang dikutuk jadi batu. Kalian jadi timur, batu jadi manusia. Kebalik gitu ya. Ternyata hukum alamnya. Ya, gitu. Kalau Eldon ada nggak? Cerita tentang kutukan? Nggak ada. Papua sudah ada? soal itu saya belum tahu Pak. Belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar ada kutukan di Papua? Iya. Atau sudah terkutuk semua? Enggak. Pak. Kalian ya kan kalau sudah terkutukan semuanya jadi bingung ya. Mana kutukan ini? Tidak pohon juga. Susah membedakan. Kalau orang Batak siapa? Danau Toba.
Danau Toba apa? Danau Toba. Apanya? Airnya dikutuk. Air dari anggur. Air jadi stroberi. Legenda sih ya. Iya, legenda Danau Toba apa? Yang ikan mas itu. Ikan mas ngapain? Jadi mujair. Iya, jadi Kan Mas jadi mujair. Orang perasaan ini pertanyaannya adalah cerita tentang kutukan, bukan legenda. Oh. Seorang ikan mas bertemu dengan seorang pangeran. Bukan. Cocok. Sangkuriang lah ya. Sangkuriang ini dari asal dari mana? Ya? Malingkundang, Jawa Barat. Sebenarnya Sangkuriang kayaknya dari Jawa Barat. Kalau dari Sumatera Malingkundang kayaknya kan. Sumatera. Malingkundang ya. Kayak kita bilang Malingkundang tapi daerah barat itu namanya Sangkuriang. Tapi kalau dari Batak sendiri ada lagi namanya Simardan. Ah ya. Nah, Simardan ini ada cerita yang sama. Adalah seorang anak durhaka yang tidak mengakui ibunya dan akhirnya dia kena kutuk. Gitu. Nah, jemaah yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat dalam pembacaan kita bagaimana perjalanan Yesus dari kota ke kota, dari desa ke desa. Kalau kita bisa melihat cerita tentang legenda mungkin tentang kutuk, itu adalah seorang anak yang durhaka. Anaknya durhaka, tidak mengakui ibunya, akhirnya dia dikutuk. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tapi saya percaya kita tidak ada yang durhaka di sini. Amin. Masih mengakui orang tuanya? Masih. Ya, kita harus mengakui bahwa kita memiliki orang tua. Sejahat apapun, sebejat apapun, seperti apapun orang tua kita, itu adalah tetap orang tua kita. Amin. Tugas kita adalah kita melihat hal yang baik dari mereka. Oh, mereka sudah berjuang, mereka sudah berusaha untuk membesarkan kita. Tidak mudah sebagai orang tua. Mungkin kita merasa, aduh orang tua saya bikin apa sama saya? Saya dibuang, ya kan? Saya nggak disekolahin, saya taruh di panti, saya dititip sama nenek, saya dititip ke tetangga, saya nggak dipedulikan. Tapi yakinlah semua itu alur hidup kita supaya kita semakin dewasa dan menyadari betapa beratnya hidup ini, betapa begitu berjuangnya orang tua kita dalam hidup kita. Mungkin kita bisa melihat orang tua kita bukanlah sosok yang baik, figur yang luar biasa seperti orang lain, tapi yakinlah mereka juga memiliki titik juang untuk anak-anaknya. Amin. Amin. Baik, kita bisa melihat Yesus mengutuk pohon ara. Di sana dikatakan pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dalam perjalanan Tuhan Yesus, dia merasa lapar. Kalau berbicara tentang lapar, semua orang pasti pernah merasakan lapar. Tapi dalam perikop ini di sana dikatakan ketika Yesus lapar, lalu dia berjalan dan melihat ada pohon yang begitu rimbun, begitu lebat. Karena tentang pohon ara ini bukan hanya dalam Matius saja ditulis, tapi ditulis juga dalam kitab Markus. Di pinggir jalan dia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi tidak menemukan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Ini adalah salah satu mujizat juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia berjalan, dia lapar, dia lihat sebuah pohon, wah pohonnya luar biasa. Tapi setelah dia bertemu, setelah dia mendekati pohon itu, ternyata pohon itu tidak memberikan apa-apa kepada orang-orang atau kepada Tuhan Yesus. Lalu ceritanya adalah firman Tuhan berkata, Yesus langsung berkata sekonyong-konyongnya bahwa pohon ara itu terkutuk. Pertanyaannya adalah, ketika Yesus mengutuk pohon ara ini langsung kering, adalah sebuah keajaiban yang orang-orang sampai terheran-heran. Kira-kira ini peristiwa hanya peristiwa real atau ilustrasi dari pembacaan ini? Kalau teman-teman bisa lihat, kira-kira ini ditulis sebuah ilustrasi
atau benar-benar real terjadi pada masa itu? Real terjadi. Karena kita bisa melihat bahwa Yesus mengutuk pohon ara. Kalau dalam perikop-perikop yang lain, Yesus sering berkata tentang perumpamaan. Perumpamaan itu adalah sesuatu hal yang belum real terjadi, itu cuma mengilustrasikan, mendenotasikan, mengkonotasikan sesuatu hal untuk menyampaikan pesan kepada para pengikutnya. Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan melihat pohon itu tidak memberikan buah? Lalu Tuhan murka dan marah dan berkata, terkutuklah engkau. Dan pohon itu pun kering dan tidak akan berbuah selama-lamanya. Kita bisa melihat bahwa hal ini adalah real terjadi pada masa itu. Tapi sebenarnya ada makna rohani yang perlu kita petik dari peristiwa ini. Kalau ternyata dikasih tahu di ayat, di perikop yang lain, di kitab yang lain bisa dikatakan ternyata pada saat itu pohon ara sedang tidak pada musimnya, ya kan? Pohon ara ternyata tak pada musimnya. Kayak mungkin pohon mangga pasti ada musimnya. Kalau lagi nggak musim, rimbun, kuat, hebat, pohonnya besar. Tapi kalau tidak pada musimnya tidak akan berbuah. Hal yang sama, pohon ara pada saat itu pun tidak pada musimnya. Kalau kita bisa melihat banyak sekali jenis pohon ara yang ada di Timur Tengah. Dan ini disampaikan pada saat itu tidak pada musim pohon ara. Tapi apa yang menjadi makna rohani yang perlu kita petik dari peristiwa ini? Sesungguhnya Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada para pengikutnya, kepada para murid-muridnya, dan kepada kita saat ini. Tuhan ingin menyampaikan bahwa hidup ini tidak musiman. Iman kita tidak boleh musiman. Iman kita tidak boleh sesuatu hal hari ini percaya, besok nggak percaya, ya kan? Atau saat-saat bulan-bulan suci, gitu ya, Desember rajin. Mungkin kalau ibadah dalam 1 minggu bisa 10 kali melebihi hari, ya kan? Natal sana Natal sini mungkin banyak orang mengalaminya. Imannya bertumbuh, tapi setelah itu lewat habis. Nah, disinilah Tuhan ini menyampaikan tidak menginginkan iman orang percaya adalah iman musiman. Ya, kalau anak asrama kira-kira apa nih musimannya? Oh, kalau masuk asrama udah gitu kan masuk dalam kekudusan. Ya kan, pada tiap hari merenungkan tiap hari, masa liburan adalah nantilah berdoa, baca Alkitab, beribadah, hilang dulu semuanya. Tak pada musimnya. Ini kan? Ya, ini apa namanya? Gak ada lagi nih, lagi nggak musim beribadah. Lagi tidak musim baca Alkitab, nggak ada aturan. Lagi nih 12. Masih ada di sini baca Alkitab tiap hari. Atau yang harusnya pada saat libur ini, oh ternyata ini waktu libur banyak waktu nih. Dan kita ngapa-ngapain, aku mau berdoa sama Tuhan. Banyak kamar yang kosong nih, saya harus keliling kamar ini. Jam 1 berdoa di sini, jam 2 berdoa di sini, ada gitu ya. Diberkati semua kamar itu. Ya kan? Nanti ketika udah masuk kuliah, berkat Tuhan mengalir. Karena memang sudah dibekali dengan doa dan doa. Jadi kalau udah kuliah, orang lagi rame, semua aku mau berdoa tapi gak ada tempat nih. Aku mau berdoa tapi berisik nih. Aku mau berdoa tapi sibuk nih. Ketika sibuk mau berdoa, tapi ketika waktu diberikan tidak melakukan apa-apa. Itu sama seperti, tau gak ilustrasinya? Ketika kita sakit baru Tuhan tolong. Ketika berkekurangan Tuhan, aku gak kuat. Ketika dalam keadaan masalah baru datang sama Tuhan. Tapi ketika berkecukupan, ketika sehat, ketika kiriman lancar, lupa Tuhan. Nah, ternyata firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan mengasihi orang yang percaya. Teman-teman, kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan berkekurangan, kalau baru datang sama Tuhan, berarti kita menginginkan kita berkekurangan. Artinya bahwa Tuhan mau melihat, kayak Tuhan bilang ini anak ini kayak kalau udah susah baru datang sama saya nih.
pergi kemana-mana. Kayak seorang ibu, seorang bapak lihat anaknya kalau kekurangan baru datang, Pak, baru di rumah gitu ya kan. Kalau kasih cukup pergi, pasti papanya punya strategi. Saya ingat kalau mama saya dulu punya strategi kayak gitu. Jadi kita itu waktu dulu dari 10 bersaudara, kalau pulang sekolah pasti mama ada pesan. Pulang sekolah, ganti baju, makan, berangkat langsung ke sawah. Ya kan, bantu ke sawah. Gitu. Ternyata hal itu setelah pulang sekolah berkali-kali. Ini udah 5 menit lagi atau 10 menit lagi mau pulang dari sawah baru datang. Terus mama marah. Anak, kenapa kau datang? Oh ya tadi ketiduran. Ternyata pulang sekolah ganti baju, makan, duduk-duduk tidur. Terus sadar, harusnya mau ke sawah gitu ya kan, baru pergi ke sawah. Ketiduran. Nah, strateginya diganti sama orang tua. Pulang dari sekolah, ganti baju, langsung ke sawah ya nak ya. Makanannya sudah dibawa. Mau apa? Mau tidur lapar-lapar? Tidak bisa. Akhirnya mau tidak mau. Karena dari sekolah udah lapar, pulang sekolah ganti baju langsung ke sawah, makan baru kerja. Nah, itu strateginya. Hal yang sama ketika kita dalam Tuhan, dalam keadaan susah baru ketemu Tuhan, ingatlah. Ini penting, ya. Perjalanan kita masih panjang. Jadi ingatlah ketika dalam kelimpahan, dalam kesehatan, bersukacita sama Tuhan. Sehingga Tuhan melihat dia lagi luar biasa ya. Ketika dia berkelimpahan kesehatan, dia bersukacita, beribadah, berdoa. Akhirnya Tuhan tambahkan lagi. Amin. Amin. Kita bisa melihat kembali di ayatnya yang ke-20, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan terhadap pohon ara itu, tapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Tuhan pun ingin mengingatkan kepada para pengikutnya, kepada para murid-muridnya tentang iman. Tuhan ketika berkata kepada pohon ara, dan pohon ara itu pun menjadi kering. Lalu murid-murid tercengang. Ternyata Tuhan bilang, kamu juga dapat melakukannya ketika kamu percaya, ketika kamu beriman. Tuhan mampu melakukannya. Dan di ayat terakhir saya dikatakan, jika kamu percaya, apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Kalau kamu percaya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana firman Tuhan juga berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, telinga yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya disediakan. Tuhan sediakan. Tapi masih ada di bawahnya, bagi mereka yang mengasihi. Pertanyaan sekarang, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita rindu akan kasih Tuhan? Apakah kita rindu akan kebenaran firman Tuhan? Teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita yang capek-capek sekolah teologi, capek-capek tinggal di asrama, capek-capek belajar Alkitab, ternyata iman kita kosong. Kita gak punya kesaksian. Ternyata orang di luar sana yang lebih diberkati. Mereka memiliki pengalaman iman. Puji Tuhan, saya kemarin berjalan, saya tidak punya transport, tiba-tiba Tuhan tolong. Itu harusnya kesaksian kita sebagai orang percaya. Saya udah gak punya apa-apa, tiba-tiba ada orang yang telepon, yang selama ini tidak pernah telepon, tiba-tiba telepon. Kalau saya bisa menyaksikan kesaksian saya dulu, itu luar biasa. Tuhan tolong. Karena apa? Dulu saya komit Tuhan, kalau saya kuliah saya nggak mau minta dari orang tua. Akhirnya saya berjuang. Puji Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Dan orang tua juga sebenarnya banyak. Tapi saya hanya cuma berdoa, Tuhan gerakkan hati orang-orang untuk memberkati saya. Dan ternyata itu juga salah satunya orang tua saya. Orang tua juga pernah telepon. Nah, kita ada berkat nih, kamu mau dibeli laptop nggak? Nah, gitu. Itu kalau nggak salah masih semester 2. Orang tua yang telepon. Saya nggak minta, karena memang dari awal pun orang tua bilang
kuliah, biaya dirimu sendiri. Nggak ada yang biayain kamu. Itulah kuasa doa. Ketika kita berdoa dan berdoa, Tuhan buka jalan bagi kita. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi memberkati kita dan kita menyadari bahwa Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bila firman Tuhan yang boleh kami dengar dapat kami mengerti, pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas setiap kekurangan dan keterbatasan kami. Bungkus kami ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur dan berserah. Haleluya. Amin. Amin. Akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah setiap apa yang kita dengar, baca, biarlah kita melakukan di setiap hari-hari kita. Baik, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian. Baik, kita akan memberikan persembahan hamba juga bersedia. Ya, kamu berdoa dulu, Eldon. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satu hati dalam doa. Ya Tuhan, dalam Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena atas kehadiran-Mu hari ini. Kami akan memberikan sedikit persembahan kami ya Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biar terjalani dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum untuk persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan satu pujian yang berkata, betapa baik Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan sana. Hosana memuji Tuhan. Hosana ditinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji nama Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Saatnya kita akan menyampaikan setiap pokok doa kita. Baik, sebelum kita menyampaikan setiap pokok doa kita, mari kita sama-sama bersama-sama dengan gereja sepanjang abad dengan penuh iman dan pengharapan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyampaikan setiap pokok doa. Sebelum itu kita menyanyikan satu pujian yang berkata, Tuhan tak pernah janji. Akhir dari pujian ini hambanya dipersilakan. Mari kita sama-sama Tuhan Tak pernah janji, langit selalu biru.
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik jemaat Tuhan, mari kita dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan bagi kami setiap hari-hari untuk menjalani. Tuhan terus mendorong dan menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu dari malam kami tidur hingga pada saat ini kami datang berkumpul beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami akan menyampaikan setiap pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan melayani kami agar dapat menyampaikan setiap pokok-pokok kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong bangsa dan negara kami ini, berkati presiden, wakil presiden, hingga pada sejarahnya dan hingga pada ketua ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hati yang bijak untuk dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa kami yang saat ini sedang dilanda oleh bencana alam, untuk saudara-saudara kami di Sumatera ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka, berikan hati yang tabah agar mereka dapat menghadapi bencana-bencana ini Tuhan. Dan juga mohon agar Tuhan sediakan apapun yang menjadi kebutuhan mereka di sana ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk PT Santosa Jaya yang menjadi sponsor utama kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendorong dan memberkati seluruh karyawan, tenaga pekerja yang bekerja baik di lapangan maupun di kantor ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus mendorong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk proyek-proyek yang saat ini sedang dikerjakan dan juga tenda-tenda yang saat ini sedang diusahakan. Kiranya Tuhan membukakan jalan agar tenda-tenda dapat dimenangkan ya Tuhan. Dan juga berdoa menyerahkan STT IKSM dalam kasih ya Tuhan. Dan Tuhan terus menolong kami, para mahasiswa, para dosen, CST staff yang bekerja di STT IKSM ya Tuhan. Ya Tuhan terus memberikan kami kebijaksanaan dalam mengikuti kuliah yang baik ya Tuhan. Dan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, dosen Pak Sony yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, jamah dia ya Tuhan, berikan kesehatan kesembuhan bagi dia Tuhan. Kiranya
saat ini dia sedang komitmen kiranya Tuhan sadarkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk segala obat-obat yang dikonsumsi, kiranya Tuhan terus memberkati agar pemulihannya segera terjadi ya Tuhan. Dan juga berdoa menyerahkan teman kami Maria yang saat ini sedang berduka cita ya Tuhan karena kehilangan orang tuanya, kiranya Tuhan terus menolong, berikan hiburan bagi keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dengan orang-orang di luar sana ya Tuhan, baik itu baru janda, yatim piatu, kiranya Tuhan terus menolong berkati mereka ya Tuhan. Berdoa untuk orang-orang di kolong jembatan ya Tuhan, dan juga orang-orang di pinggir jalan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Apa yang di pergumulan mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong memberkati mereka. Saat ini mereka mungkin bergumul tentang pakaian, makanan, kiranya Tuhan sediakan berkat melalui orang-orang sekitar mereka, kiranya melalui orang-orang sekitar mereka berkat Tuhan selalu tersalurkan oleh kepada mereka Tuhan. Tuhan Yesus, hanya ini doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyempurnakan sikap doa kami dengan doa Bapa kami. Semenjak kita bagi terdiri dan menyatakan salam. Demikian Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Doksologi. dosa yang kami hadir salam. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dosalah sumber berkah. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami yang boleh berlangsung dan kami akan mengakhirinya. Ampuni kami atas setiap kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami jika kami melakukan hal yang tidak benar di hadapan-Mu ketika kami beribadah. Biarlah Roh-Mu yang boleh bekerja menolong dan memimpin kami. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Jemahin kasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Aba Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Yehova memberkati engkau dan melindungi engkau. Roh Tuhan, Tuhan Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau anugerah dan kasih karunia yang berkelimpahan. Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung segala zaman, baik di bumi maupun di surga, Tuhan Alfa dan Omega, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Jemaat persilakan untuk duduk kembali dan bersama teduh sejenak.
selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semangat berjuang. Selamat berjuang.